Nah khusus untuk Nun Sewu Gentong Mas sendiri gitu mungkin punya background ini di luar daripada wah ternyata sih pada seneng perkutut nang daerah Dondong itu adalah sedulur kabeh, bukan seperti itu maksud saya nggih. Itu kan bonusnya berarti dilalah memang satu Nun Sewu keluarga besar, dilalah kesenangannya pada akhirnya ya sudah sekalian saja gitu. Tapi saya yakin lah pasti ada backgroundnya sendiri kenapa juga harus mendirikan Gentong Mas, lalu kenapa juga harus dikasih nama Gentong Mas. Saya yakin bukan karena cuman singkatannya gitu loh, maksudnya generasi kutub Gedondong Banyumas bukan hanya seperti itu. Nah, lalu filosofinya ini saya lihat kan, ini filosofi, filosofi daripada Gentong Mas sendiri kalau Gentong sudah pasti tahu. Terus kenapa juga kudu tumbuh jenengane Gentong terus ada gambarnya Gentong juga, ya memang nyambung sih, tapi saya yakin bukan itu kan gitu. Nah monggo Nun Sewu ini dijelaskan backgroundnya tadi, berdirinya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, terus maksud dan tujuannya seperti apa, sekalian nanti dijelaskan filosofi terkait masalah logonya. Monggo. Ya, awal mula berdirinya Gentong Mas, saya sendiri tadinya ikut labor di Perkasa, itu masih dalam tim independen. Terus mungkin dalam timbul hati kecil saya ingin mendirikan suatu ranting, suatu komunitas dari keperkututan di Gedondong. Awal mula emang kecintaan perkutut itu bukan dari saya sendiri, tapi filosofi dari mana mau daripada Gentong Mas itu tercipta atau tercetus dari mbah-mbah saya sendiri yang sudah almarhum. Itu sudah lama sekali itu memelihara perkutut. Jadi keinginan saya dari rekan-rekan komunitas Gentong Mas sendiri ingin menggugah ke semangat dari mbah-mbah yang sudah almarhum mendirikan kecintaan terhadap perkutut, terus berembuk satu gelintir dua gelintir orang mencari nama, makna apa yang sekiranya patut untuk dijadikan simbol daripada komunitas ranting itu. Terciptalah generasi perkutut Gedondong Banyumas dalam satu wadah gentong. Dalam artian gentong itu bisa menampung sebuah wadah. Gentong artinya kan bisa menampung wadah. Dalam komunitas keperkututan itu bisa disimbolkan istilahnya ya hobi lah, hobi dalam kecintaan ke dalam perkutut. Terus dibikin sayap menjadi melebar utawa berkembang. Terus warna daripada emas keemasan berarti warna kejayaan. Mungkinnya tadinya nantinya ke depan jayaan keperkutut itu di Gedondong itu semakin jaya, semakin emas adalah lambang kemakmuran daripada emas itu. Terus berembuk satu dua tiga orang terciptalah suatu nama Gentong Mas, yang artinya generasi kutut Gedondong Banyumas. Siap. Lajeng Nun Sewu Mbak didirikan pada tanggal berapa Mbak? 23 Oktober tahun 2021. 2021 ya. Monggo siapa yang mau menyampaikan? Mas Candi kayaknya ini kayaknya. Sebenarnya bukan saya saja ya, semuanya Mas ya. Dari Gentong Mas sendiri yang penting kita adalah komitmen nomor satu. Yang kedua kita benar-benar orang kepingin ramai didatengin, istilahnya kalau kondangan lah ya, orang kemana-mana kondangan, dia kondangan berapa sih ke kita seperti apa, dan kita tuh terutama harus mendatangi dulu. Kita istilahnya S0 lah ya, S0 pengen belajar caranya seperti apa, kita datangilah di lakbaran yang ada. Nah, kita sinau di situ. Nanti kita kita rutin setiap bulan pasti ada kumpulan, dan di situ tempatnya sharing, evaluasi semua dari gantangan, dari mengenai babat katurangan, semua digodok di situ.
makanya dari kita yang pertama itu konsekuen, terus juga saling mengerti lah antara anggota satu sama lain, terus mengerti keadaan seperti finansial atau mungkin yang lain gitu kan, kepentingan yang di luar dari paguyuban. Karena satu, kita paguyuban oke, tapi nomor satu adalah keluarga, intinya seperti itu. Kalau bisa ayo berangkat, nah, dimanapun ada keadaan kita harus wajib berangkat, entah itu orang tua atau orang satu gitu. Kalau bisa semuanya seperti itu. Terutama kita sih kepengennya setiap ada keadaan pasti akan datang. Nah itu akan berimbas ke kita kalau adalah pasti seperti itu. Entah kita mau ngasih apa ke sana, pasti akan berbalik seperti itu. Istilah orang kondangan, wis kondangan terus urung tahu barang gawe, begitu sekali ini barang gawe terus sing rawuh banyak. Nah gitu. seperti itu. Jadi memang terbukti Mas Canggi menurut saya hari ini betul seperti yang tadi disampaikan Mas Canggi mungkin ya, bahwa sing penting ya judulnya nun saya bahasannya Bong Banyumas ya apa tandure gitu lah ya, apa tandure caranya Bang. Ya mungkin yang lain ada yang mau menambahkan juga terkait keguyuban dan kekompakan ini. Monggo Mbak. Ya mungkin dari anggotanya sendiri sih, yang terutama anggotanya sendiri. Ketika kita menciptakan paguyuban, nomor satu adalah anggota. Ya. Kalau anggota itu kita memang sih semua pola pikir berbeda. Cuma harus menyatukan pola pikir itu sangat sulit. Itu yang terjadi. Ya kan, pola pikir anggota bisa diterima, belum tentu pola pikir yang lain diterima, seperti itu. Nah, disitulah fungsi dari paguyuban untuk menetralisir hal-hal yang mungkin menjadi negatif atau mungkin menjadi ricuh. Nah itu. Nah di Gentomas sendiri, saya bersyukur punya anggota yang luar biasa, berusaha untuk menyatu dalam arti pola pikir yang berbeda jadi satu, seperti itu. Solusinya apa? Seperti itu. Itu saya sangat terinisiatif lah ya untuk anggota, dan mereka bisa menerima seperti itu. Susah menerima, ibaratnya masukan sana sini jadiin satu kayak gini, kadang-kadang kan pola pikir berbeda seperti itu. Susah. Iya. Baik, ini sesuatu yang sangat menarik obrolan kita sore hari ini terkait masalah profil daripada Gentong Mas. Generasi terus yang terakhir mungkin ada masukan, saran buat kita ini sedulur-sedulur pecinta channel Perkutut Peksi Kelangenan. Monggo. Ya dari saya, maksudnya saya sih berpikiran gini, ketika kita mau mendirikan paguyuban harus ya tadi yang awal adalah konsekuen, menerima anggota semua dalam hal apapun itu. Ketika paguyuban kepingin besar atau mungkin melalang buana atau kepingin terkenal, salah satunya adalah membesarkan paguyuban itu sendiri. Bagaimana caranya? Paguyuban kecil menjadi besar itu sangatlah mungkin butuh proses gitu kan, butuh proses bagaimana di dalam anggotanya juga sangat dalam arti mengikuti alurnya gitu kan. Nah, saya punya prinsip dan anggota bahwa kita besarin dulu Gentong Mas. Ketika paguyuban itu besar, kita akan maju ke korwil itu sangat gampang. Kita belajar terus dari Gentong Mas, maksudnya Gentong Mas ingin belajar terus, terutama untuk dalam hal gantangan, budaya perkutut, terus leluhur apa gitu kan. Nah ini dari Gentong Mas mau belajar, intinya belajar lah. Ketika kepingin besar ya harus kita membesarkan nama paguyuban dulu. Setelah itu barulah kita bisa ikut korwil, kita sudah siap semuanya. Gitu. Memang dari dulu dari orang berapa sih 3-4 ya Mbak? 3-4 orang gitu kan. Untuk memelihara perkutut akhirnya muncullah satu akhirnya jadi banyak gitu kan. Jadi karena mengikuti gitu kan. Ya punya prinsip kalau memang kita kepingin bergabung ya harus konsekuen seperti itu, dan saling menghargai lah ini ya seperti itu, menghargai dalam hal kita harus tahu pikiran masing-masing ini seperti apa, jangan sampai pola pikir yang berbeda menjadi masalah. Itu yang sangat memang dalam paguyuban itu seperti itu. Cuma di kita memang sangat dijaga sekali, sangat dijaga. Itu ketika
saya punya masalah gitu kan, entah itu masalah keluarga, jangan dulu untuk masuk ke paguyuban seperti itu. Selesaikan dulu nih gitu. Nanti kalau ada masalah ikut ke paguyuban tambah hijau lagi gitu. Nah itu maksudnya. Jadi kalau memang lagi free barulah kita paguyuban lah gitu. Jadi pikiran tenang, nggak yang pikiran macam-macam, tambah emosi kalau paguyuban. Betul. Itu sih. Terus juga monggo yang lain mungkin ada masukan. Jadi monggo Mbak, ditambahi Mbak. Ya, setelah kita menjadi satu komunitas, ternyata kita juga sambil belajar masalah di dalam perkutut, di mana dalam memelihara perkutut secara filosofi atau secara apa ya, itu mengandung nilai moral untuk kita yang memelihara. Ternyata untuk kita belajar, ternyata kita belajar dari burung itu sendiri. Dalam suatu kehidupan kita, ternyata dalam perkutut itu memiliki nilai-nilai moral untuk yang kita kaji dalam kita bersosial dalam masyarakatan kita. Ternyata dari segi keturunan atau dari segi apapun macam-macam, ternyata di dalam keperkutan itu mengandung nilai moral untuk kita pelajari, untuk berkesinambungan atau bersosial terhadap teman-teman, tetangga atau siapa saja lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata kalau kita membahas masalah sosial di dalam keperkutut, ternyata 1 jam 2 jam kayaknya itu tidak kelar, karena saking banyaknya makna-makna dari nama-nama katurangan, apa jenis apa yang masih kita sedang pelajari. Ternyata di situ banyak banget yang untuk kita pelajari dan kita amalkan untuk menjadi patokan untuk kita bersosial terhadap sesama teman, sesama saudara-saudara kita dalam paguyuban. Mungkin dalam generasi Kutut Kedondong Banyumas, kita silahkan saja dari manapun apapun itu backgroundnya, siapa saja itu orangnya, laki-laki perempuan itu pun bisa, anak kecil apalagi itu pun masih saudara saya, masih ipar saya anaknya. Itu dari kecil saya sudah dilatih untuk kecintaan terhadap keperkutut di dalam event-event yang kita jalankan itu kita sering ajak. Ternyata di situ timbullah kecintaan terhadap perkutut yang telah terselenggara. Ternyata antusias anak itu sendiri sangat luar biasa. Malah minta dibelikan perkutut lagi yang Alhamdulillah ya luar biasa sekali ini tadi sedulur-sedulur yang disampaikan beliau ini, para sesepuhnya Kedondong ya. Jadi baik para sesepuh Gendong Mas ini, saya matur nuwun sekali untuk obrolannya sore hari ini. Jadikan apa yang diobrolkan hari ini sebagai pembelajaran untuk kita semua ya sedulur-sedulur, bahwa banyak sekali hal-hal yang baik di mana ketika kita betul-betul menjiwai dalam memelihara binatang, khususnya peksi perkutut. Karena dari perkutut itu sendiri itu banyak filosofi positif yang bisa kita contoh untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk pribadi, keluarga, pertemanan, persaudaraan, sampai dengan ke paguyuban atau komunitas. Oke, saya kira itu saja sedulur-sedulur obrolan teng-teng cerit kita pada sore hari ini, atau tenguk-tenguk cerita pada hari ini di tajuk ngaji perkutut bersama para sesepuh Gendong Mas. Semoga banyak hal positif yang bisa diambil, semoga banyak hal yang baik bisa dicontoh daripada obrolan kita sore hari ini. Matur nuwun mbah-mbah semua untuk obrolannya sore hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi di waktu yang istilahnya lebih santai. Yang panjenengan semua juga kan capek kan dari kemarin, bahkan mungkin kan istilahnya sudah persiapan dan lain sebagainya. Baik sedulur-sedulur, itu saja obrolan kita sore hari ini. Matur nuwun atas perhatiannya. Salam kumania, salam sedulur sing nyemedulur, merga peksi dadinya wiji.